teman-teman, balik lagi bersama kita di kasihtahu.id. Nah, kebetulan kita sekarang lagi ada di Bajra Sandi nih teman-teman. Nah, kebetulan kita lagi ada di Bajra Sandi. Nah, cocok nggak sih kita ngulik-ngulik lebih dalam apa aja sih yang ada di Bajra Sandi itu? Nah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ngobrol bareng sama Ibu. Oh ya. Iya. Halo Bu, gimana kabarnya? Baik. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi selalu lah. Ya, belum tahu, boleh diperkenalkan diri dulu Bu. Yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Waya sebagai Nah, kan dari teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya Bajra Sandi itu. Nah, mungkin Ibu boleh ngejelasin Bu, apa sih itu Bajra Sandi? Kan Bajra Sandi ini juga jadi salah satu ikon ya. Kayaknya hampir semua orang lah tahu juga Bajra Sandi. Mungkin boleh dijelasin dulu Bu, apa itu Bajra Sandi? Bajra Sandi sebenarnya bukan yang dikasih sama masyarakat awam ya, karena dari jauh itu bangunannya seperti bajra katanya, seperti genta itu ya. Nah, kalau untuk nama sebenarnya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Ya, kenapa disebutnya Monumen Perjuangan Rakyat Bali? Karena di dalam bangunan itu terdapat diorama yang menjelaskan mengenai perjalanan kehidupan masyarakat Bali dari masa prasejarah, ada masa kerajaan, ada masa penjajahan sampai kemerdekaan. Dan untuk yang berkunjung ke Bajra Sandi ini pastinya harus ke diorama, karena ya disitulah istilahnya tempat yang lebih didominankan untuk dikunjungi sama pengunjung-pengunjung. Itu juga salah satu daya tariknya. Terus juga ada bangunannya sendiri kan juga tadi seperti Bajra. Terus juga bangunan ini sendiri itu juga dibangun tuh di tahun 1988. Oh, berarti istilahnya masih baru lah Bu ya, masih baru banget. Terus karena ada krisis moneter tuh di tahun 1997 ya sampai 98, itu mangkrak sekitar 2 tahun lah bangunannya. Jadi selesai 2003 diresmikan sama Ibu Megawati Soekarno Putri langsung. Ibu Presiden di zaman itu lah. Karena peresmian ini dilakukan tuh bersamaan dengan pembukaan Pesta Kesenian Bali. Karena kan PKB pasti pembukaannya di sini kan. Ya. Jadi sekalian buat peresmiannya juga satu. Oh, benar. Berarti ini sebenarnya baru banget Bu ya, di tahun 2003. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi Ibu ada ngejelasin zaman-zaman dari prasejarah. Berarti itu di Bajra Sandi ini berarti emang dari benar-benar dari awal masyarakat Bali kenapa bisa masuk di Bali yang gitu sampai dengan berkembang zaman kenapa bisa ada penjajahan yang gitu. Berarti emang benar-benar masyarakat Bali dari nol sampai di sekarang ini. Iya. Nah, mungkin saya lanjut aja Bu nih untuk di Monumen Bajra Sandi ini kan banyak banget sejarah-sejarah ya Bu ya, yang seperti yang Ibu tadi bilang. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan terselubung itu yang ingin disampaikan sama masyarakat itu? Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan? Mungkin disampaikan dari Bajra, ya dari diorama. Sebenarnya kalau bangunan ini sendiri itu adalah ide dari Bapak Profesor Dipo Kusmantre. Gubernur. Gubernur Bali ya. Jadi mungkin beliau itu ingin kan dulu kan masih ada penjajahan segala macam, banyak masyarakat Bali yang gugur gitu ya. Jadi makanya beliau itu sebagai ucapan terima kasih dibangunlah bangunan ini. Oh, berarti ingin istilahnya tuh sebagai pengingat lah ya. Benar. Dan memberitahu gimana sih kepada generasi muda gitu ya, gimana sih perjuangan masyarakat Bali dalam masa penjajahan gitu. Jadi biar generasi muda tuh punya rasa cinta tanah air. Ya, benar. Nah, tadi kan apalagi bicara gitu ya, di zaman sekarang kan udah jarang lah anak-anak muda yang peduli dengan sejarah yang gitu. Nah, contohnya mungkin nggak usah jauh-jauh, mungkin dari saya Bu ya, kan dari saya tuh juga nggak terlalu peduli lah dengan sejarah, yang penting ya jalanin aja. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh pandangan Ibu tuh sebagai salah satu staf di Bajra Sandi ini apa Bu? Mungkin boleh diceritain sedikit sebagai anak muda yang nggak terlalu peduli dengan budaya gitu, sejarah yang itu, boleh diceritain Bu pandangan Ibu? Gini, kalau sejarah itu kan pasti nggak ada habisnya gitu ya, karena apalagi sejarah kita juga nggak tahu pasti kebenaran. Cuman kalau emang kita cari tahu lebih lagi pasti tuh sangat menarik ya, karena kan biar kita tahu juga gimana sih perjuangannya. Karena kan untuk sampai di titik ini kan perlu proses, apalagi zaman-zaman pas penjajahan gitu kan. Jadi untuk generasi muda itu jangan cuma
untuk tugas-tugas sekolah lah. Jadi kalau bisa pas hari weekend mungkin datang ke sini ya, karena kan Belajar Sandi sendiri itu dibuka weekend pun tetap buka. Bukanya setiap hari ya. Jadi misalnya habis Car Free Day mungkin hari Minggu ke sini bisa mampir, karena ceritanya sangat menarik ya, dari masa prasejarah itu sampai perang-perang tuh pasti kan dalam pelajaran sejarah pun yang di diorama itu belum tentu diceritakan. Berarti istilahnya yang di buku tuh kan cuma general, cuma general, yang lebih tepatnya lebih ngulik gitu ya, benar ada di sini yang kayak gitu Bu ya. Nah kira-kira bicara soal sejarah Bu ya, sejarah ini kan pasti di SD SMP gini tuh kan pasti bakal sejarah, bahas sejarah lah gitu. Nah kira-kira ada nggak sekolah atau universitas gitu yang kerjasama sama Bajra Sandi ini? Kalau gitu sih gini, kalau kita kan di sini ada program-program mandiri murid-murid gitu. Jadi kadang tuh ada sekolah yang setiap tahun rutin ke sini ngajak murid-muridnya gitu. Ya mungkin kayak yang study tour tadi ya. Dari Bali pun ada, karena kan kita di sini juga nyediain tempat untuk anak-anak kalau emang mau diputarkan video biar lebih istilahnya lebih lengkap lagi lah. Bisa diterima di sini ruang rapat. Jadi kadang sekolah-sekolah itu setiap tahun tuh datang ke sini untuk diterima di ruang rapat biar dijelaskan video-video juga. Berarti di sini bukan cuma visual baik gini aja, berarti emang ada video. Kalau boleh tahu itu videonya itu real footage atau emang rekayasa atau animasi gitu? Ada animasi tapi ya rekayasa, nggak asli. Berarti bakal dijelaskan. Nanti di video itu pasti bakal ada penjelasannya juga. Karena kalau di drama kan agak susah kadang kalau dipadu rame-rame. Jadi kalau mereka rombongan biasanya emang ke ruang rapat ya. Berarti mungkin yang dari Jawa gitu kan, biasanya yang dari Jawa tuh study tour kayak banyak banget, berarti yang mereka ditempatkan di ruang rapat itu. Kalau untuk study tour Jawa itu jarang dia ya, karena mungkin kan kalau study tour Jawa kan mereka tuh pakai jadwal jadi mereka kesini paling 30 menit udah paling mereka cuma keliling-keliling aja ya gitu. Untuk yang di Bali biasanya yang di Bali kan apalagi kan di sini juga ngadain lomba-lomba, jadi sekolah-sekolah itu udah tahu lah, bisa kesini nih ntar bakal gini, dapat penjelasan gitu. Kalau boleh tahu tuh lomba-lomba yang diadain di Bajra Sandi ini apa aja sih Pak, boleh diceritain? Kalau lomba itu beragam sih, ada puisi, ada storytelling. Puisi tentang perjuangan gitu. Nyanyi kayak gitu, terus cerdas tangkas juga ada, bukan cuma pelajar sih, untuk PD UPD di sini juga ke pegawai pemerintah juga ikut. Banyak ada yang kantor gitu, jadi semua kalangan lah bisa ikut. Nah berarti untuk diorama tadi berarti bukan hanya untuk pelajar mahasiswa, berarti ya benar-benar masyarakat umum yang gitu ya Bu ya. Bahkan untuk yang tamu-tamu asing pun gini kok malah lebih tertarik ya daripada kita gitu ya. Kurang sih di situ. Nah, kalian tahu nggak guys? Jadi sebenarnya pas awal aku kesini tuh ngelihat orang lokal tuh ya dari kita aja, kayak cuma segelintir lah. Nah, jadi tadi aku pas baru masuk tuh aku lebih banyak ngelihat wisatawan asing. Nah, itu juga jadi salah satu daya tarik lah juga, karena menjadi salah satu daya tarik, jadi apa sih namanya Bu? Karena jadi salah satu daya tarik untuk wisatawan asing lah untuk kesini. Nah buat kalian tuh datanglah juga kesini sekali-sekali gitu, masa dari wisatawan asing aja kayak gitu loh. Ya mungkin Monumen Bajra Sandi itu punya program nggak sih Bu? Misal program khusus gitu, semisal SDA nih, mereka ada program khusus, mereka belajar sejarah perjuangan lah atau gitu, mungkin dari kalau SMA IPS lah mungkin. SMA IPS itu kan biasanya belajar dari zaman-zaman gini. Kalau SD kan memang cuma general sejarah perjuangan. Nah kalau semisal dari Bajra Sandi ini ada program khusus nggak yang dikhususkan untuk itu mahasiswa, pelajar yang gitu-gitu, ada nggak? Kalau di sini tuh untuk sejarahnya pasti yang diambil dari diorama. Nah untuk program itu sendiri itu ada 2, jadi kayak kita yang undang sekolah datang ke sini, jadi kita yang memberi penjelasan, dan juga ada kita yang datang ke sekolah. Dari pihak Bajra Sandi yang menjelaskan ke SMP, ke SMA gitu.
seluruh Bali. Jadi, berarti itu by pakai video gitu ya? Iya, Video yang sama. Kita petugas di sini nanti yang menjelaskan di depan seperti presentasi gitu. Oh iya. Jadi kan nanti kalau yang kita datang ke sekolah kan sekalian mengajak juga, ayo lu datang ke sini. Ya. Jadi kan dari situ banyaklah sekolah-sekolah juga yang datang ke sini jadinya. Berarti kan di Diorama ini kan kebanyakan juga hampir semuanya Bu ya, Bali ya, perjuangan rakyat Bali. Nah itu juga jadi salah satu daya tarik lah Bu ya, kalau kita semisal keliling Bali buat mengajak anak-anak gitu. Siapa tahu kan mereka juga tertarik, mereka ngajak keluarganya lah gini untuk berlibur ke sini lah istilahnya gitu. Nah apalagi kan dari Monumen Bajra Sandi ini kan buka setiap hari juga kan Bu ya. Nah itu juga jadi salah satu daya tarik wisata kayak gitu. Nah kira-kira tadi kan saya dapat keliling sebentar Bu ya. Saya ngelihat ada pemanfaatan teknologi berupa QR gitu. Nah boleh diceritain nggak sih Bu tuh kenapa sih tiba-tiba pakai QR gitu? Boleh diceritain mungkin? Gini, karena kan zaman sekarang itu udah teknologi dah. Benar banget. Kalau untuk QR itu kan baru, kalau sebelum itu nggak ada, karena untuk ikutin teknologi balik lagi gitu. Jadi atau kami itu memiliki pikiran kayak coba deh pakai QR kan, atau membantu gitu, karena kan kadang ada beberapa pengunjung yang emang nggak mau dipandu tapi ingin tahu gitu ya. Jadi mereka bisa QR di sana. Nah, jadi penjelasannya itu sudah lengkap yang dioramanya. Tapi di sisi lain juga itu cukup memudahkan ya, dari staff juga nggak usah terlalu menjelaskan gini. Kalau misalnya yang berombongan itu terutama kan kayak kalau suara agak susah ya kok. Benar. Gitu makanya kadang suruh pakai QR apalagi yang tadi yang study tour kan 30 menit mereka tinggal scan ini sejarahnya jadi mereka ya tahu gitu. Apalagi kan QR zaman sekarang bisa di next ya tab yang itu kan mereka juga bisa nyimpen. Apalagi tadi kan saya ada coba nge-scan dan ada bentuk videonya, jadi itu cukup memudahkan lah buat kita kayak gitu. Nah mungkin terakhir mungkin Bu ya, jadi Ibu ada nggak harapan buat anak-anak muda biar mereka tuh lebih peduli dengan perjuangan rakyat Bali, entah itu perjuangan rakyat Bali, kebudayaan kira-kira kayak gitu Bu. Nah apalagi berkaca di zaman sekarang kan anak-anak muda tuh udah jarang lah yang peduli dengan budaya, entah itu perjuangan sejarah gitu. Mungkin Ibu ada pesan nggak buat anak-anak muda? Boleh disampaikan Bu? Ya kalau harapan saya sendiri sih ya, biar kalau bukan kita sendiri yang menjaga kelestarian budaya, sejarah ya siapa lagi gitu ya, karena kan kita generasi muda itu kan lebih banyak waktu untuk belajar. Ya benar. Ya, kan? Karena anggaplah kalau kita sudah lebih tua, sudah berkeluarga, pasti udah nggak sempat. Ya udah nggak ada waktu. Iya, karena gitu. Untung masih sekarang apalagi masih sekolah, masih gini, ayolah masih masa muda gitu, masih jangan meremehkan sejarah lah gitu ya. Maksudnya kan kita sebagai generasi muda menghormatilah para pahlawan kita zaman dulu gitu, karena susahnya mereka berjuang, banyak yang meninggalkan keluarga kan untuk berjuang kayak gitu sih. Nah apalagi kan sejarah juga pasti bakal tetap ada terus-terusan gitu. Nah kalau bukan kita lagi yang gini sejarah tuh ya siapa lagi kayak gitu ya. Mungkin udah sekian dulu dari kami, see you in the next video, bye bye guys.